Oke, selamat pagi anak-anak kami, siswa-siswi kami kelas 8. Baik, anak-anakku, pada materi sebelumnya kita sudah menjelaskan atau berbicara tentang pelaku ekonomi, ya, tentang pelaku ekonomi. Siapa yang masih ingat? Ada berapa pelaku ekonomi? Oke, baik. Ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu rumah tangga keluarga, yang kedua rumah tangga perusahaan, yang ketiga rumah tangga pemerintah, dan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Oke, baik. Hari ini Bapak tidak berbicara soal siapa itu pelaku ekonomi, bagaimana, apa itu, enggak. Tapi materi kita pagi hari ini adalah berbicara tentang apa peran dari pelaku ekonomi, ya, perannya apa saja yang dilakukan mereka. Nah, jadi itulah yang akan kita bahas dari pelajaran IPS pagi hari ini mengenai peran pelaku ekonomi. Baik, anak-anakku, harapan Bapak sudah siap untuk kita memulai materi kita. Oleh karena itu, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ini dia. Ya, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah untuk menjelaskan peran pelaku ekonomi. Itu dia. Ya, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, mari kita lihat gambar atau ilustrasi untuk memasuki materi atau pembahasan tentang tujuan pembelajaran pagi hari ini. Mari kita lihat. Oke, baik. Sebagai pengantar, ya, suatu kegiatan perekonomian tentunya mengandung unsur-unsur penting yang membangun kegiatan tersebut. Salah satu unsur yang harus ada adalah pelaku ekonomi. Nah, yang 4 itu. Oke. Pelaku ekonomi didefinisikan sebagai pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi dalam suatu sistem ekonomi. Masing-masing pelaku ekonomi memiliki peran yang harus dijalankan. Ya, peran yang harus dijalankan. Oleh karena itu, maka mari kita lihat peran dari para pelaku ekonomi tersebut. Kita lihat peran pelaku ekonomi yang pertama, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen. Ya, baik. Rumah tangga konsumen adalah sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, perannya apa? Ada 3 perannya. Yang pertama, mengkonsumsi nilai guna suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Ya, mengkonsumsi nilai guna suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Itu pertama. Yang kedua, menyediakan faktor-faktor produksi seperti sumber daya manusia, modal, dana tanah atau lahan. Ya, karena menyediakan faktor produksi, maka rumah tangga konsumen akan menerima balas jasa dari rumah tangga produsen. Balas jasa tersebut berupa upah, bunga, laba usaha, dan juga sewa. Ya, itu yang kedua.
Lalu yang ketiga, dalam kegiatan perekonomian, rumah tangga konsumen juga harus menanggung beban pajak yang diberikan oleh pemerintah. Inilah peran-peran rumah tangga keluarga atau konsumen. Oke, ya, harapan Bapak jelas. Baik, kita lihat peran dari pelaku ekonomi yang kedua, yaitu rumah tangga perusahaan atau produsen. Nah, rumah tangga produsen merupakan organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. Dalam kegiatan ini, rumah tangga produsen memiliki dua peran penting. Ya, dua peran penting. Tapi di sini nanti ada tiga, ya, sebagai tambahannya. Yang pertama adalah sebagai produsen. Produsen itu artinya menghasilkan. Ya, rumah tangga produsen berperan memproduksi barang atau jasa, itulah menghasilkan. Lalu disalurkan kepada pelaku ekonomi lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Ya, itu yang pertama. Yang kedua sebagai konsumen. Bahwa rumah tangga produsen berperan mengkonsumsi faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Ya, mengkonsumsi produk yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Faktor produksi tersebut bakal diolah melalui proses produksi. Oke, baik. Tambahannya bahwa tidak hanya rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen juga menanggung beban pajak yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini dia perannya. Jadi membayar pajak tidak bisa tidak. Untuk apa? Untuk pemerintah, untuk masyarakat. Oke, baik, kita lihat peran dari pelaku ekonomi yang ketiga, yaitu rumah tangga pemerintah. Nah, rumah tangga pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik atau publik. Oke, baik. Rumah tangga pemerintah memiliki tiga peran penting: produsen, konsumen, lalu pengendali perekonomian. Nah, ya, ada tiga. Yang produsen artinya pemerintah berperan memproduksi barang atau jasa untuk kepentingan publik. Yang memproduksi siapa? Yaitu lembaga yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Itu produsen, ya. Sedangkan konsumen, pemerintah mengalokasikan dana untuk membeli produk atau faktor-faktor produksi. Lalu faktor itu digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya. Lalu yang ketiga, bahwa pemerintah sebagai pengendali perekonomian. Artinya apa? Bahwa pemerintah berperan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan ekonomi internasional. Itu dari pemerintah, bukan dari perusahaan. Oke? Baik. Kita masuk ke pelaku ekonomi yang terakhir. Ya, yang keempat. Apa itu? Tahu ya? Nah, peran rumah tangga luar negeri. Ya, baik. Masyarakat luar negeri memiliki peran penting dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya masyarakat luar negeri telah memicu kegiatan ekspor maupun impor. Dari kegiatan ekspor dan impor, pemerintah mendapat peroleh devisa pendapatan. Ya, devisa merupakan salah satu sumber pendapatan dari negara. Nah, ini dia dari luar negeri, rumah tangga luar negeri. Jadi
dengan adanya rumah tangga luar negeri ini, maka proses ekspor dan impor barang-barang atau produk atau hasil sumber daya alam Indonesia bisa keluar negeri melalui kegiatan ini. Nah, ini dengan syarat harus dikendalikan oleh pihak pemerintah. Oke, baik. Inilah peran-peran dari pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia. Ya, baik. Sampai situ dulu anak-anakku. Ya, sampai situ dulu. Jadi mudah-mudahan materi hari ini bisa jelas kamu mengerti, kau pahami untuk itu. Ya, jadi sampai jumpa kembali. Tetap semangat. Ya, dan salam dari